kebanyakan kan orang giliran utang diem, giliran ditagih ngadu. Seperti itu. Hilang ya kan? Iya. Ngilang lah, sengaja ngilang. Langkah apa yang dilakukan Bang Novel nih? Kalau saya gampang Bang hitungannya. Saya sengaja makanya untuk di paket saya, paket booster, itu saya nggak main siang atau pagi. Saya main malam. Gitu. Dia punya otak licik, saya juga lebih licik. Lah kalau dia nggak pulang-pulang gimana dong? Tetap kita pantau, kita setel di daerahnya, tetangga atau siapa yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Sama memang para pemain ya, memang pengen menggelapkan kendaraan itu memang, atau bukan penggelapan kendaraan, memang akhirnya mereka itu minta tolong sama LSM atau Ormas. Gimana sih cara ngatasin supaya terjadi kan di masyarakat ini sampai perang sama Ormas, debt collector tuh bentrok lah sama Ormas itu. Gimana cara ngatasinnya nih Bang supaya mereka ini tidak lempar ke Ormas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo Soy Pada Mobil. Selamat datang di Ada Podcast. Di episode kali ini kita punya tamu istimewa nih, yang pastinya sangat berpengalaman dan berkompeten di bidang pembiayaan otomotif nih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dulu nih sama tamu istimewa kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nggak sama Bang? Ian. Bang Ian, oke. Bang? Waalaikumsalam. Novel Farisi Bang. Waduh, mantap Bang. Oke Bang, pembahasan kita kali ini tentang fenomena debt collector sebetulnya. Kebetulan nih, saya mau tanya nih tentang profesi Abang nih. Sebagai tamu yang diundang oleh Ada Podcast sekarang kali ini, Bang Ian sama Bang Novel nih. Ya. Profesinya apa sekarang selama ini? Profesi saya sekarang untuk sementara kita jadi kalau dibilang di masyarakat itu bisa dibilang mata elang. Mata elang, jadi kayak eksternal gitu ya? Eksternal di bidang debt collector ya? debt collector. Di bidang pembiayaan, itu all produk pembiayaan atau? Semacam otomotif seperti motor dan mobil ya. Masih aktif Bang? Masih aktif. Masih aktif ya? Masih aktif. Berarti sampai sekarang masih pantau-pantau dong? Masih berjalan. Mantap. Bang Novel sendiri nih, sama? Atau? Kalau kita bedanya Bang, kita di internalnya Bang. Oh, Bang Novel di internal? Kantornya. Oke, di kantornya. Jadi kalau kita tidak sanggup, kita lempar ke eksternal, seperti itu. Oh begitu mekanismenya ya? Iya. Oke. Dan memang, nah kali ini kan memang terkait debt collector ini yang memang masyarakat umum nih ya. Masyarakat umum memang stigmanya itu memang meresahkan. Ya dong, yang tarik di jalan lah, tentang penagihan utang lah, dan hal yang seperti itu membuat kita bertanya-tanya, kenapa? Bagaimana sih SOP sebenarnya di debt collector yang internal kayak yang eksternal? Internal dulu kita bahas deh. Kalau dari Bang Novel nih, SOP-nya bagaimana sih di internal nih? Baik Bang, untuk SOP di internal, kita mengikuti SOP dari kantor. Itu di internal itu ada penagihan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan. Itu di internal doang? Internal. Oke. Nah, contoh penagihan pertama, bulan pertama itu penagihan lancar. Dan penagihan 2 bulan itu penagihan, contohnya kita booster, paket booster. Nah, itu paket yang kurang normal. Booster itu apa tuh? Booster gap gitu mungkin? Bukan, ya? Bukan. Ibarat kata itu paket yang 2 bulanan. 2 bulanan. Yang udah mulai nunggak. Yang terlambat tanpa ada pembayaran apapun. Betul. Nih. Tanpa ada pembayaran pun 2 bulan, itu boosternya itu turun di lapangan. Betul. Oke. Dan sampai 3 bulan sampai 5 bulan. Dan untuk 5 bulan kita ini baik internal dan eksternal kita main adu cepat. Gitu loh. Karena kenapa? Kita sudah mengikuti SOP, intinya kita mendatangi nasabah tersebut seperti penagihan setiap bulan, tapi kan macam-macam Pak. Masyarakat ini ada yang mau membayar dan ada yang juga main kucing-kucingan sama kita. Oke, benar. Begitu Pak. Ada yang memang nggak pengen niat bayar dong. Betul. Betul. Nah, saya tertarik nih yang main dulu-duluan sama eksternal. Ini maksudnya apa nih? Dulu-duluan ini apa? Tarik jaminannya atau gimana nih? Jadi begini Bang, kalau di internal
Untuk eksternal di paketnya 5 bulan ya. Mm-mm. Itu jatuhnya kita main cepet-cepetan sama eksternal. Jadi kalau motor udah sampai 5 bulan nunggaknya, otomatis kan kita lempar ke eksternal. Eksternal, betul. Ah. Itu dari kantor apa dari internal? Dari kantor. Dari kantor Dari langsung nih. kantor. Dari kantor Tetapi lempar ke eksternal langsung nih. Tetapi internal pun juga masih menangani gitu loh. Oke. Jadi siapa cepet dia dapat gitu. Oke. Soalnya nasabah ini ada yang terbuka dan ada juga yang menutup-nutupi. Contoh seperti digadai kah? Iya Kan? betul. Ada juga yang keluarganya juga nggak terbuka. Padahal kita dari pihak internal melakukan penagihan itu secara sopan. Betul. Kita mendatangi RT di lingkungan tersebut, ya kan? Kalau Kita- dari mohon maaf saya potong. siap. Kalau dari pihak sisi internal itu masih SOP-nya masih sopan gitu Betul. dong, ya kan? Itu memang SOP-nya. Harus Begitu. harus. Kita Sopan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih lu terlambat gitu? Ada begitu nggak? betul ada gitu. Jadi kita nih, saya pribadi dan teman-teman saya pribadi ingin membuang cermin debt collector yang dulu untuk sekarang gitu kan. Kalau dulu kan ibarat kata secara kekerasan, tetapi kalau saya tidak, sebenarnya kita datang baik-baik dengan memberi salam. Kalau itu nasabah orang tua, kita cium tangan. Nah, mohon maaf. Apakah setiap orang itu berbeda? Dari Bang Nopal nih, kalau saya pribadi itu dengan cara baik-baik ngobrol. Berarti beda oknum, beda dong cara penanganannya internal nih ya. Kita bahas Siap. internal. Berarti penanganannya beda dong. Ada yang main keras, ada yang main soft kayak Bang Noval nih, ya kan? Apakah setiap oknum itu berbeda? Sangat berbeda. Berarti tidak ada SOP dong sebenarnya. Kita sekarang begini, namanya kita manusia bang, kesabaran ada batasnya. Gitu. Sabar ada batasnya. betul. Kita kasih tenggang waktu. Mau kapan, ya kan? Tanggal sekian pak. Oke, kita bikin surat perjanjian di atas materai, ya kan? Nah, kadang-kadang nasabah tersebut mengingkari. Dan udah gitu, ada juga salah satu nasabah yang menimbulkan keributan. Contoh, dia mengundang entah itu teman atau saudara yang mengandung ke ormas. Seperti itu. Kebanyakan begitu sekarang. Kebanyakan seperti Kebanyakan itu. begitu, betul. Kebanyakan kan orang giliran ngutang diem, giliran ditagih ngadu. Ngadu, Seperti itu. ngilang ya kan? Iya. Nah, kalau mereka tidak ditemukan nih, anggaplah Bang Nopal ini datang ke rumahnya si debitur ya, debitur yang nunggak ini, terus orangnya nggak ada, lagi keluar kota kayak atau kemana atau nggak ada deh, atau ngilang lah, sengaja ngilang. Langkah apa yang dilakukan Bang Noval nih? Kalau saya gampang bang, hitungannya. Saya sengaja makanya untuk di paket saya, paket booster, itu saya nggak main siang atau pagi, saya main malam. Gitu. Dia punya otak licik, saya juga lebih licik. Lah kalau dia nggak pulang-pulang nih Bang, gimana dong? Tetap kita pantau, kita setel di daerahnya, tetangga kah atau siapa yang bisa kita manfaatkan itu loh. Keluarga, contohnya keluarga tidak serumahnya mungkin ya kan? Keluarga dekatnya. Kalau keluarga ini bang, kadang-kadang dia ada yang menutupi, ada juga yang terbuka, gitu loh. Makanya kita setel ke tetangga. Tersebut. Bila mana Mr. X itu pulang, Mr. X tuh, dia pasti hubungin kita. Betul. Gitu. Udah kayak intelijen dong ya. Ya. Sebenarnya Bang Noval nih, legal nggak sih sebetulnya? Kalau dari sisi internal mungkin legal ya. Legal nggak sih kita ini minta tolong debt collector ya, contohnya dari sisi internal dulu nih, ya kan? Dengan cara seperti itu. Karena kan metode-metode itu terus terang, bener kata Bang Noval, customer ini pada saat hutang baik-baiknya luar biasa, pada saat nunggak, ngilang lah, pura-pura nggak punya utang atau gimana, banyak yang terjadi kan di lapangan kayak begitu. Nah, pertanyaan saya itu legalnya bagaimana sih Bang Noval sebetulnya? Ya kalau untuk internal ya, kita legal satu dalam lindungan kantor PT dan kita mengikuti sertifikasi penagihan, Bang. Apakah nanti jaminannya itu ditarik, dibawa ke kantor dari rumah debitur nih, ya kan, yang nunggak ini dibawa sama Bang Noval dong? Iya. Dibawa ke kantor? Siap. Gitu. Legalnya tuh boleh apa nggak sih tanpa ada suratnya mungkin? Harus ada surat dong pasti kan? Iya, jadi gini Bang, sebelum dia akad kredit, kan dia harus membaca persyaratannya, ya kan? Harus membaca detail. Tapi kan kebanyakan orang Indonesia
pada males membaca. Iya, Karena taruh tangan pikirannya aja ya. duit Duit kan. gitu ya. Motor apa Makanya kendaraan apa mobil ada mobil juga gitu ya. yang nasabah tersebut bila tidak sanggup, ya udah bang, bawa aja motor saya. Nah, tetapi kita dimodali dengan surat penarikan dari kantor seperti itu, bang. Oke. Nah, surat penarikan itu ada 2 rangkap, satu buat nasabah, satu buat kita, Tuh. seperti itu. Nah, kita juga tidak langsung seenak-enaknya kita langsung lelang. Nah, kita bilang ke nasabah. Itu mekanismenya ya. Betul. Kita bilang ke nasabah, ini motor mau gimana? Mau putus atau mau dilanjut? Kalau mau dilanjut, kapan mau datang? Berapa lama ngasih waktunya dari kantor nih? Ya kalau kita sih hitungannya nggak terlalu lama, bang. Hitungannya paling lama seminggu lah. Hitungannya. Itu mau dilanjut, mau otomatis harus bayar pelunasan total tunggakan mereka gitu. Atau saya punyanya contohnya begini nih, dia tunggakannya 5 bulan apa 3 bulan lah. Otomatis 3 bulan. Iya. Apakah harus pelunasan semua nih 3 bulan? Atau saya punya uangnya 1 bulan dulu nih? Atau mungkin ada yang kata-katanya tuh kayak, bang, udahlah bang, kita 86 dong ya. Dikasih apa kayak gitu bang Nopal, dikasih, udahlah bang, ini kan apa? Ada nggak oknum yang seperti itu? 86 kayak di lapangan gitu? Sebenarnya sih banyak, bang. Kalau masalah kita punya cicilan 2 bulan atau 3 bulan, kita bayar 2 bulan dulu, itu sebenarnya bisa. Bisa, betul. Tetapi kan gimana caranya kita ngomong sama konsumen dan konsumen balik ke kita itu gimana, ya kan? Entah itu tolonglah bang, ya sama kita juga orang susah, ya kan? Kita tahu keuangan. Kalau misalkan dia, bang saya ada 2 bulan, tolonglah bang, ya nggak masalah. Intinya dia mau ada berusaha untuk membayar gitu loh. Ya intinya ada asalkan jaminannya tidak dioperkan atau digelapkan ya kan. Barangnya ada etikat baik mereka. Bayar 1 pun sebenarnya nggak ada masalah kan ya. Ada nggak oknum yang 86 itu? Ya nggak bayar angsurannya tapi ngasih kayak sogokan lah. Bang, udahlah bang, kita cincang lah bang, bantuin gua nih ya dong, gitu gimana? Hitungannya bang kalau itu pasti ada ya bang. Pasti ada seperti itu. Tergiur nggak di situ? Ya namanya kadang-kadang gimana ya? Iya dong, nggak kan? Ya intinya sih kita minta aja sama nasabah gimana enaknya dah. Yang penting lebihin dah buat ngerokok gitu aja. Kalau saya pribadi seperti itu. Lah terus laporan ke kantor bagaimana dong? Ya tetap dong kita laporan. Ini dia angsuran 3 bulan tapi dia sanggup bayar 2 bulan. Oke, kalau nggak bayar sama contohnya gini, kalau sanggup bayar 2 bulan close file dong, aman dong. Tapi kalau mereka ini sepertinya saya nggak punya duit nih, cuman saya pengen bayar, saya butuh waktu nih, saya butuh waktu mungkin 2 bulan lagi atau bulan depan, bang saya bayar bulan depan deh, saya bulan semuanya. Tuh contohnya, bang ini bang ada buat ngerokok nih atau buat beli bensin nih, itu boleh nggak sih seperti itu? Laporan ke kantor gimana dong bang Nopal? Sebenarnya sih bang kalau seperti itu sih sebenarnya nggak boleh bang. Nggak boleh. Tapi nah contohnya kalau saya untuk minta bulan depan atau itu lebih, itu sebenarnya sih kita nggak bisa. Karena kenapa? Kita ini bukan motor baru gitu loh. Kita ini jasa ibarat kata penggadaian BPKB. Oke. Yang mana seharusnya leaseback ya, istilahnya leaseback ya. Oke. Yang mana motor itu yang udah kita beli harusnya kan kita pegang. Tetapi uang kita kasih, motor pun masih dipakai sama nasabah tersebut. Gitu loh bang. Nah, yang menarik lagi yang saya mau tanyakan sama Bang Noval nih. Bang Noval tadi bilang kalau ada surat dari kantor untuk penarikan, ya kan, surat penarikan itu. Apakah itu legal dari sisi hukum ya? Mohon maaf nih, dari sisi hukum apakah legal hanya surat dari kantor saja? Mungkin dari pengadilan kayak ini memang jaminan ini sudah harus ditarik. Contohnya 4 bulan nih kayak Bang Noval atau 5 bulan lah. Cepet-cepetan mana yang duluan nih? Eksternal sama internal dong, ya kan? Otomatis Bang Nopal, wah harus buru-buru dong, saling berlomba-lomba kan? Kita saling berlomba-lomba nih, siapa duluan nih? Nah, yang pertama, Bang Nopal cuma bawa surat dari kantor doang untuk penarikan, ya dong? Itu dari sisi hukum, sebenarnya menurut hukum sebetulnya kan undang-undang fidusia nih, kita bahas masalah semakin melebar nih ya, undang-undang fidusia. Nanti di episode berikutnya kita undang pakar di sisi hukumnya, insya Allah kita akan undang pakar sisi hukumnya bagaimana sih menerapkan undang-undang fidusia yang benar. Ya kan? Sepengetahuan saya, undang-undang fidusia ini bahwa yang wajib menarik atau melelang kendaraan ya,
itu, atau mungkin boleh memerintahkan pihak debt collector atau kolektor dari pihak finance atau lembaga keuangan itu untuk menarik di lapangan itu memang harus ada surat dari pengadilan, contohnya itu. Nah, tapi menarik buat saya ini yang pertanyaan saya, apakah itu nanti contohnya kalau ada customernya atau nasabahnya yang memang ngerti hukum ya dong, walaupun dia bukan pengacara atau bukan yang lainnya ya, bukan praktisi hukum, tapi dia paham tentang hukum. Itu bagaimana nyikapinya nih Bang Novel nih? Kalau saya sih gini Bang, hitungannya. Kalau misalkan seperti itu, kita balik lagi ke perjanjian awal. Tuh. Perjanjian awal, bila mana di akhir bulan tidak mensanggupin bayar, motor wajib dititip di kantor. Dititip, oke. Dititip ya. Itu. Tapi kalau misalkan dia ngomong sama kita, ya udah Pak, saya titip dulu, tanggal berapa saya akan bayar. Nah, itu bakal kita ada laporan ke atasan. Contoh kalau kita ada korwil, koordinator wilayah, seperti itu Pak. By podcast ada mobil, menarik sekali ini pembahasan kita nih, benar-benar menarik. Dari sisi internal tentang debt collector ini, SOP-nya sebetulnya sudah berjalan ya Bang Novel ya, dari kantornya sebetulnya. Yang pertanyaan saya menariknya lagi nih Bang Novel nih, tentang kejar-kejaran nih. Dulu-duluan mana debt collector internal sama eksternal. Kok jadi bahasanya ini seolah-olah apakah ditarget Bang Novel? Ditarget supaya kalau nggak narik lo beginilah begitulah begitu. Ada target nggak sih dari kantor untuk eksternal? Maksudnya mohon maaf internal ya, kolektor internal ya. Itu. Apakah ada target? Kita di leasing Bang, pasti ada target. Tuh. Baik kolektor dan marketing itu ada target. Seperti itu. Makanya kita gimana caranya tuh untuk mensikapi target seperti itu. Nah, makanya kita untuk saya menagih yang OS. Kalau OS itu kan angsuran itu masih besar. Outstanding ya, maksudnya oke. Angsuran masih besar, nah itu yang kita kejar. Seperti itu. Kalau yang kecil? Yang kecil tetap didiemin aja atau tetap kita kejar, tetapi kita utamakan yang lebih besar. Cara nyikapinya berbeda ya. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, kita tadi Sohib pada mobil kita sudah bahas tentang dari sisi internal. Kolektor dari sisi internal. Kita beralih ke yang eksternal nih. Bagaimana nih? Pertanyaannya nih. Jadi pertanyaan saya nih, Bang Ian nih. Dari eksternal. Kenapa sih harus ada eksternal? Nah, tuh. Padahal internal sudah sanggup dong harusnya. Kenapa harus ada eksternal? Padahal stigmanya matel nih atau mata elang dong. Nah, saya akan bertanya tentang instansinya. Apakah ada instansi yang menaungi mata elang ini? Kalau untuk instansi itu kita bernaung di PT. Oke. PT-PT yang sudah MOU dengan leasing-leasing tersebut. Jadi seperti vendor gitu ya? Vendor. Oke. Kenapa diadakan mata elang? Karena kan kita mencari aset. Sebuah leasing bekerja sama dengan pihak PT. Ini aset-aset ini bermasalah. Bermasalahnya dalam hal sudah dicari sama internal, tapi tidak dapat. Mungkin dengan itu seperti motor digade, kendaraan digade, atau pindah tangan, atau pindah keluar kota atau gimana, maka tugas eksternal lah yang diterjunkan di lapangan. Eksternal yang terjunkan ke lapangan ya? Khusus kasus-kasus yang berat dong ini. Itu yang berat. Pertanyaan saya, gimana cara nyarinya? Kalau orangnya hilang kayak, barangnya hilang entah kemana ini. Cara nyarinya gimana sih Bang Ian? Kita kalau untuk khusus eksternal itu ada aplikasinya. Yang kita triknya begitu ya? Triknya itu ada aplikasinya tersendiri. Tuh. Yang kita cari itu aset, nomor plat atau nomor mesin atau nomor rangka. Itu yang kita cari 3. Oke, nomor plat bisa kita lihat dong. Tapi kalau nomor mesin dan nomor rangka gimana caranya? Nah, di aplikasi kalau kita cantumkan nomor plat dengan motor misalkan motor Vario, tetapi di aplikasi tercantum nomor motornya Mio. Nah, itu jadi bahan pertanyaan tanda besar. Kenapa di aplikasi motornya Vario tetapi fisiknya Mio? Jadi kan kita ada pikiran, ini mungkin ganti nama, ganti plat. Ya, ada oknum yang begitu kan. Memang ada oknum yang memang mengganti plat nomornya. Ya. Supaya tidak dikejar sama Matel. Ya. Nah, kalau udah kedetek seperti itu, kita langsung cari, kita kejar. Kejar dalam arti bukan kejar-kejar untuk memberhentikan langsung di
tengah jalan. Mm-mm. Kita berhenti dulu, kita omongin dulu ke nasabah bahwasanya motor ini bermasalah. Oke, Boleh Kak kita cek nomor rangka atau nomor mesin? Kalau Mm-mm. nomor mesin kan agak susah di bawah. betul. Kita cek nomor rangka. Nomor rangka, betul. Nah, setelah kita cek, kita masukin ke aplikasi, ternyata terdaftar ini Valid. ada sangkutan Mm-mm. di leasing tertentu, maka kita arahkan ke leasing tersebut Oh, berarti dari itu langsung dibawa ke bersama bersama dengan nasabahnya. nasabahnya langsung Betul. gitu. Tapi mohon maaf nih, Bang Ian, di lapangan yang terjadi ini main tarik nih. Ya, fenomena debt collector akhirnya banyak lah, kita sama-sama tahu kan. Betul. Itu bukan jadi rahasia lagi kan, sudah di-share memang sampai Kapolri pernah mengeluarkan sprindiknya dong, Ya. ya, bahwa kalau ada tarik di jalan maka debt collector tembak di tempat dong. Gitu kan, itu kan ada kan itu kan. Ada. Jadi masyarakat Indonesia akhirnya wah bersama-sama nih memerangi debt collector dong. Masyarakat nih, warga contohnya ada nih ditarik, diserbu nih debt collector. Itu terjadi loh Bang, iya Iya, kan? ada. Terjadi, bahkan sampai digebukin sama masyarakat sendiri. Itu kenapa sih sebenarnya masalah legalnya nih Bang? Sekali lagi saya nanya masalah legalnya. Vendor, ada PT yang menaungin vendornya sendiri untuk khusus penagihan dong, ya Betul. kan? Dari legalnya sendiri sesuai yang tadi saya bahas bahwa itu harus sesuai perintah dari pengadilan. Apakah Bang Ian itu sudah bawa surat dari pengadilan nih, debt collector umumnya ya, tentang fidusia ini, otomatis barang ini sudah debt collector udah ke eksternal ini, otomatis barang ini sudah harus dilelang lah contohnya atau Betul. diambil lah jaminannya. Harusnya kan sesuai dengan surat dari pengadilan nih, ya kan, yang memutuskan barang ini memang harus diambil perintah pengadilan. Apakah itu ada seperti itu Bang? Kalau untuk surat perintah dari pengadilan memang di PT ini tidak ada. Cuman kita setiap bulan PT ini update akun-akun nasabah-nasabah yang asetnya bermasalah. Setiap bulan kita update. Kenapa diadakan seperti ini? Karena biasanya pihak-pihak internal ini, leasing-leasing tersebut sudah memberi SP1, SP2, Ya dan betul, SP3. udah call 5 lah istilahnya ya. Betul. Nah, dengan dihadirkan SP ini aja mereka tidak respon. Ya, Betul. berarti kan harus memakai jasa penagihan yaitu eksternal atau mata elang. Ya gunanya kita untuk menjaga hal-hal yang tadi dibilang banyak oknum di jalanan. Nah, kalau untuk yang sudah MOU, sudah resmi, kita semua itu disertakan sertifikat dari OJK, SPPI. SPPI. Itu Ada, wajib. Bang Ian sekarang bawa nggak? Ada, tapi di tas. Di tas ya. Oke. Harus ada sertifikat itu. Harus ada, semua wajib. Harus ada itu. Apakah itu bisa melegitimasi nih Bang Ian bahwa Bang Ian itu legal dong tarik kendaraan jaminan itu di jalan nih. Ya dong, tarik kendaraannya ya kan, atau istilahnya bawa ke leasing kayak atau apapun lah istilahnya ya kan. Itu melegitimasi Bang Ian untuk sebagai menjadi kekuatan Bang Ian bahwa wah gue udah punya kartu ini nih, berarti gue legal dong buat narik kendaraan gitu. Apakah bisa begitu? Untuk kartu itu sebenarnya sih nggak legal. Cuman kita kan sudah di tes cara penagihan sesuai OJK seperti ini. Jadi tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perampasan di luar. Tuh. Berarti menurut Bang Ian yang perampasan di luar dan kekerasan itu salah dong? Itu oknum. Oknum ya, oknum tertentu betul. Ya, Oke, sepakat itu saya. oknum, yaitu oknum bukan berarti dia seorang matelang. Karena kan matel ini kan banyak. Betul. Kita nggak tahu siapa-siapa aja. Kalau yang sudah MOU, oke, dia harus disertakan sertifikat SPPI. Berarti Bang Ian nggak melakukan itu dong? Insya Allah nggak. Masya Allah. Keren nih, ini debt collector eksternal yang mungkin memang masih berpikir tentang kemanusiaan ya. Wah itu keren. Sekarang saya lebih dalam nih pertanyaannya Bang Ian. Saya pernah dengar nih informasinya nih, mohon maaf nih. Ada oknum memang mata elang ini memang bahkan mereka ini menggelapkan Bang Ian. Ya kan? Jaminan ini ditarik lah sama mereka karena masyarakat Indonesia ini mungkin warga atau masyarakat Indonesia ini kan memang masih belum terlalu paham ya, apalagi di daerah diambil jaminannya karena memang mungkin berketakutan, ada intimidasi di situ, diambil jaminannya, tidak diserahkan ke finance, atau lembaga keuangan, dijual lah sama mereka ini sendiri. Ada nggak oknum itu Bang? Ada. Itu oknum atau memang
vendor sendiri itu memang ada sebenarnya. Itu oknum, Pak. Oke. Nah, kalau di kita, kalau di vendor itu semua harus ada masuk terdaftar semua. Terdaftar SPPI, kalau tidak ada SPPI kita diterima. Oke. Dan Gitu ya. untuk aplikasi itu setiap bulan selalu update. Nah, selalu update ya. Mana bila bulan ini misalkan udah bayar nih, kita tarik, selesaikan di kantor, sudah ada pembayaran 2 bulan atau 3 bulan. Nah, bulan depannya dia tidak akan nongol di aplikasi tersebut. Biasanya yang oknum-oknum itu memakai aplikasi yang sudah lama, yang tidak update setiap bulan. Oh, jadi Kadang memang juga, mereka niat dong ya kan? Kadang juga saya dengar ada oknum yang sebenarnya ini motor nggak ada bermasalah, dia pura-pura berhentikan, jadinya bermasalah. Iya, betul. Karena yang dipakai mungkin anak sekolah atau anak kecil atau motor boleh pinjam yang tidak tahu menahu kronologisnya, diberhentikan di Nah, jalan. kiat-kiatnya Bang, saya mau nanya ini kiat-kiatnya. Kalau ada oknum-oknum seperti itu, gimana sih kita ini cara menyikapi mereka ini? Kan otomatis kadang masyarakat kan dengan badan yang gede lah, hitam lah, begitu kan. Wah, takut dong digerdak-gerdak begitu kan. Itu. Kiat-kiatnya gimana Bang? Coba kasih tahu kita nih supaya masyarakat Indonesia biar terbuka nih. Gimana cara mengatasi oknum seperti itu nih kan? Gitu Bang Iwan. Kiatnya sih kalau diberhentikan di jalan nggak apa-apa, berhentikan saja, cuman jangan di tempat sepi, di tempat keramaian aja. Nah, di situ kalau berhentikan di tengah jalan dan dia minta diturunkan di jalan, langsung teriak aja itu maling atau rampas. Tapi kalau secara baik-baik diarahkan ke kantor, silakan ikut ke kantor dan selesaikan di kantor. Gitu. Tapi dengan catatan, motor jangan orang tersebut yang bawa. Yang bawa, kita sendiri yang bawa dong. Oke. Kalaupun ada kejadian diturunkan di jalan, diberhentikan di jalan, motornya diambil dengan alasan ini nunggak selama berbulan-bulan, jangan dikasih. Teriak aja. Berhenti di tempat keramaian, jangan tempat sepi. Biasanya kalau anak-anak Matalang, mereka beroperasi itu sesuai dengan OJK, yaitu jam 7 sampai jam 6 sore. Lewat dari itu kita udah nggak boleh. Udah nggak ada ya, nggak ada debt collector. Udah nggak ada. Oke. Tapi kita narik juga harus lihat-lihat. Iya betul. Di saat kita lihat ada target, kita lihat apakah ini anak sekolah atau ibu-ibu yang lagi hamil atau bawa anak. Kita lihat-lihat. Kalau dia anak sekolah, kita nggak bisa langsung berhentikan. Kita ikutin dulu kemana ini jalan. Sampai ke rumahnya, gitu, baru gitu ya. Tuh. Nah kalau udah terdetek, kita konfirmasi ke ini leasing tersebut. Apakah ini aktif atau tidak aktif? Betul. Kalau aktif, ya kita ikutin dulu sampai rumah. Pertanyaan saya nih, tadi yang saya tanya tadi nih, kenapa nih harus ada debt collector? Eksternal, ya kan? Kenapa sih kita harus lembaga keuangan itu minta tolong eksternal gitu? Padahal internal juga bisa kan? Iya, sebenarnya sih kita bisa. Tetapi kan yang tadi awal saya bilang, kita datang ke rumah nasabah, ada keluarga, oknum keluarga yang menyikapi dengan mau bernegosiasi baik-baik dan atau tidak baik-baik ya? Tidak baik-baik, seperti itu. Sekarang kita gini aja, kita ambil contohnya, sepandai-pandainya lu ngumpetin motor, pasti kan lu bakal keluar juga. Pada tupai melompat ya, lu jatuh juga. Iya, gitu. Kalau Bangnya nih di Mattel ini udah berapa lama? Di Mattel saya udah baru 5 tahun. Ya lumayan dong 5 tahun. Pernah nggak sih sampai bentrok di lapangan nih, berantem kayak sama orang atau warga yang tadi saya cerita tadi itu? Pernah nggak terjadi itu? Kalau untuk bentrok sih selama ini belum pernah ya. Karena kita kan bicaranya baik-baik untuk penyelesaian, untuk sebelum kita juga bisa ngebaca, wah ini akan chaos nih. Nah, gimana cari penyelesaiannya supaya tidak chaos? Kalau kira-kira nggak bisa diselesaikan, ya kita mundur. Karena kan kita tidak ingin hal-hal yang terjadi sama anak-anak. Tapi kalau kira-kira bisa diselesaikan, ya kita selesaikan secara baik-baik. Sekarang umumnya begini Bang. Umumnya ini jaminan ini
sama memang para pemain ya memang pengen menggelapkan kendaraan itu memang atau bukan penggelapan kendaraan memang akhirnya mereka itu minta tolong sama LSM atau ormas. Gimana sih cara ngatasin supaya terjadi kan di masyarakat ini sampai perang sama ormas, debt collector tuh bentrok lah sama ormas itu. Gimana cara ngatasinnya nih Bang supaya mereka ini tidak lempar ke ormas nih? Rata-rata kan begitu kan minta tolong sama ormas nih. Betul. Kalau untuk menyikapinya sih, kalau untuk yang sekarang ya, kalau kita dapat target motor, kita lihat dulu motornya apakah ini akan ada hal-hal tentang ke ormas atau LSM. Biasanya kan nasabah motor atau kendaraan mobil itu ada stiker. Stiker. Nah, kalau ormas gitu ya. Ormas. Nah, kalaupun emang ada stiker, ya kita koordinasi dengan ormas tersebut. Siapa ketuanya? Nah, kita koordinasi gimana nih enaknya, biar sama-sama enak. Kita juga nyari uang, nyari buat isi perut, dan mereka juga pasti kan butuh kendaraan juga. Ya ibarat kata 86 lah. 86. Nah, kalau itu begini kan juga ya. kita dapat ide-nya, terus mereka juga dapat kendaraannya. Betul. Kita juga nggak ada bentrokan antara ormas sama DC. Sama-sama enak. Wah menarik ini, menarik. Saya pada mobil pembahasan kita semakin menarik dan semakin mendalam nih kayaknya nih. Kalau semakin dalam kelelep ntar kita gimana? Jangan. Oke Bang. Ada pertanyaan terakhir nih ya buat Bang Noval sama Bang Ian. Tadi sudah saya tanya sih kiat-kiatnya sebetulnya. Apa sih saya pengen nanya nih sebetulnya. Pesan-pesan nih dan pesan-pesan dan kepada masyarakat Indonesia yang memang pengen menggelapkan kendaraan atau memang mereka tidak sanggup bayar, ya dong. Coba dong kasih ke saya, kasih ke kita dan supaya masyarakat Indonesia tahu dong, ngerti caranya bagaimana sih yang benar nih gitu. Karena ini mohon maaf nih sekali lagi saya keluarin produk ada mobil itu produknya seperti ini yang memang tidak ada dendanya. Tidak ada sitanya. Sebetulnya skemanya sama kok. Kita ini menerapkan yang diterapin oleh OJK. Jadi kita tidak ada penarikan di jalan sebetulnya. Denda tidak ada sama sekali kita. Tidak menerapkan denda. Nah itu mungkin sebetulnya tugas ada mobil, tugas ya skema atau konsep yang kita akan jual boleh dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Praktisi keuangan atau siapapun boleh dipakai. Terus supaya mereka ini menerapkan konsep ini. Toh diajakin ngobrol bisa kan? Bener kan? Bang Ian kan menerapkan itu sebetulnya kan? Bang Ian menerapkan ngobrol itu enak. Sebenarnya kenapa harus yang di lapangan tuh tarik lah, intimidasi lah, akhirnya diserbu, dibentrok sama warga. Itu benar-benar jadi meresahkan beneran, bener-bener meresahkan. Akhirnya ada mobil ini hadir mencoba merubah stigma itu, meluruskan jalur yang melenceng ini nih, ya kan. Nah, di tempat kita ini tidak ada denda, tidak ada sita. Apabila gagal bayar mereka, maka barang ini kita jual bersama. Pulang uangnya kok, walaupun gak 100% ya. Kita pulangin duitnya. Gitu. Kita jual barangnya bareng-bareng. Mana harga yang tertinggi, ya dong. Ada sisanya, kita pulangin. Kita ini, kenapa sih saya undang Bang Ian dan Bang Noval ini supaya, ayo dong, kita ngobrol aja sama orang yang memang mereka terlambat bayar. Seperti metode yang digunakan oleh Bang Ian nih. Ya kan, menjadi debt collector yang budiman. Istilahnya kalau di kita itu apa silaturahmi ya. Silaturahmi menanyakan sama sebetulnya. Sama. Kenapa sih lu gagal bayar? Kenapa sih lu terlambat? Ada masalah apa? Yuk kita cari solusi yuk. Ayo solusinya apa? Bisa di downgrade unitnya atau diperpanjangan tenornya. Buat lu masih butuh kan sama kendaraan ini. Lu nggak sanggup nih angsuran 4 juta nih. Contohnya itu kendaraan nih. Nggak sanggup lu sanggupnya berapa? Saya bisanya 2 juta nih. Oke, saya kasih restruk deh istilahnya restruk kan ya. Istilahnya kemudahan dong. Kita tuh pengen merubah stigma itu Bang sebetulnya. Stigma yang debt collector itu menyeramkan. Debt collector itu yang meresahkan masyarakat. Ya begitulah. Ya. Kenapa sih konsumen tuh nunggak? Bagi tipsnya dong Bang. Kenapa ya? Kalau nunggak ya namanya masyarakat itu kan pasti ada kebutuhan.
Kalau yang baik-baik mungkin kebutuhan buat sekolah, buat biaya hidup. Tapi kalau yang nggak baik itu rata-rata motor dipindah alihkan ke pihak ketiga. Yap, Nah ini yang betul. bermasalah. Karena motor yang masih masa kredit tidak boleh dipindahkan ke pihak ketiga. Nah itu jatuh nanti akan kena pidana. Nah ini yang bermasalah. Iya betul, itu undang-undang fidusianya ada ketangan Kadang pihak ketiga. masyarakat Betul. masih suka ngegampangin, masih suka ketutup. Karena di media-media seperti ini, dia selalu mengikuti seperti ini. Padahal tidak ditelusurin apa ini. Kadang suka mau dipenarikan, mana sertifikat fidusianya. Harus wajib nih. Apakah bagian kalau mau tarik jaminan itu Bang Noval juga harus ada sertifikat fidusia ya? Sebenarnya fidusia ada. Sertifikat fidusia. Hmm? Itu tidak boleh dihadirkan, tapi bisa dilihatkan di kantor. Oke, harus ada dong ya. Ya sekarang kita pikir aja Bang ya. Kalau ada pengadilan, dia telat 1 bulan ataupun telat 2 bulan. Kalau kita pakai ke pengadilan, Prosesnya luar biasa panjang. perusahaan pasti akan rugi besar. Betul sekali Kan? itu. Telat 1 hari aja, perusahaan akan rugi. Sampai sekarang belum ada solusi untuk itu Bang. Bener Bang. Itu yang Harusnya jadi negara ini turun dong ya kan. Dipercepat dong ya kan. Ini apa surat penarikannya kayak dari pengadilan kayak itu supaya kita mengikuti undang-undang yang benar ya dong. Gitu. Karena kalau leasing kan dananya dari bank juga. Betul. Ya kan? Kalau dana pribadi mungkin oke lah, nggak masalah. Yes, betul. Dana dari bank kita kan juga pihak perusahaan leasing juga kan membayar ke bank. Iya betul, ada ini ya. Memang harus ada tagihan ke bank Nah juga. itulah, Betul, saya paham makanya itu. kita gunakan DC, yaitu agar nasabah tersebut agar lancar pembayarannya, asal agar nggak telat pembayarannya, biar sama-sama enak, imbang keuangannya. Nah kita lanjut nih, panjang nih pertanyaannya nih. Rasionya Bang, rasio Bang Nopal sama Bang Gian nih, rasio memang orang yang pengen niat bayar, ya walaupun terlambat ya, atau rasio memang orang yang pengen menggelapin motor atau kendaraannya ya, mobil atau motornya ya, kendaraannya lah, pengen menggelapkan nih. Rasionya banyakan mana Bang? Gitu. Dari Bang Gian dulu deh. Itu rasionya hanya 5%. Hanya 5% ya? Tuh. Berarti nggak nyampe 1 orang lah istilahnya ya? Nggak nyampe 1 orang. Kita juga kan bukan nyari, yang penting OS-nya. OS besar, itu kebayar, perusahaan nggak akan rugi. Tapi kalau OS besar tidak bayar, itu perusahaan akan rugi. Waduh, menarik nih. Oke, yang terakhir nih, Bang Ian sama Bang Nopal nih. Ada nggak sih saran nih ke masyarakat Indonesia, ke para debt collector, oknum-oknum yang tadi kita bahas nih, oknum-oknum yang memang bermain di situ otomatis marwahnya ini, aduh, marwah debt collector yang memang ter-SPPI ya kan, jadi stigmanya jadi buruk dong. Gimana sih sarannya ini mungkin dari Bang Ian, Bang Nopal untuk para debt collector yang memang oknum yang memang seperti itu, bagaimana? Terus masyarakat Indonesia bagaimana cara menyikapinya? Tolong kasih saran ke masyarakat Indonesia. Oke, untuk masyarakat Indonesia. Oke, untuk masyarakat Indonesia nggak usah takut sama yang namanya DC. DC itu orangnya baik-baik. Yang penting kita ada komunikasi. Kita di sini kan juga untuk memperbaiki riwayat kredit masyarakat yang agak sedikit nunggak, dan itu akan merugikan untuk masyarakat bila mana pembayaran historinya itu akan telat. Itu akan berpengaruh di BI checking yang kemudian ke depannya masyarakat tidak akan bisa pinjam apapun bila mana BI checkingnya jelek. Jadi bila mana tidak ada uang, bisa datang ke kantor leasing teman-teman ataupun leasing pembiayaan untuk untuk bilang bahwasanya angsurannya mungkin agak sedikit terlambat. Mungkin nanti akan ada solusi dari leasing tersebut. Ya, itu aja. Itu ya. Untuk debt collectornya bagaimana? Untuk debt collector kita sih nggak usah ini ya, DC di lapangan itu sesuai SOP kok. Kalaupun memang ada kedetek aset yang bermasalah, sesuai dengan SOP kita hadirkan
atau kita arahkan ke kantor leasing terdekat. Dan untuk yang memberhentikan di jalan tanpa adanya komunikasi baik-baik, silakan teriaki maling atau rampas. Karena itu oknum, bukannya pihak DC yang sudah MOU dengan leasing-leasing tertentu. Ya, saya tegaskan lagi, bila mana ada perampasan di jalan, silakan teriak maling atau rampas. Dan usahakan berhenti jangan di tempat sepi, tempat ramai untuk berhenti. Itu aja. Bang Nopal nih, silakan Bang. Ya, untuk pesan untuk seluruh warga, ya, khususnya bila mana kita tidak sanggup membayar cicilan angsuran mobil atau motor, enaknya kita komunikasi dengan kolektor tersebut. Dan jangan dipindah tangankan barang atau aset yang masih berkredit seperti itu, supaya kita lancar. Ya itu ya Bang. Cukup ya, Cukup. Bang. Untuk DC yang oknum itu bagaimana? Kalau untuk oknum DC khususnya di internal, ya kita main sesuai SOP aja lah. Wah, luar biasa nih. Soal pada mobil nih, luar biasa, bener-bener luar biasa pembahasan kita kali ini nih. Hari ini episode ini luar biasa. Ada Bang Ian, ada Bang Nopal. Terima kasih Bang Ian sudah mau hadir di Ada Mobil, mau share ilmunya ini yang bermanfaat bener-bener untuk masyarakat Indonesia nih. Bang Nopal juga terima kasih. Keren Bang. Terima kasih banget. Doain kami komitmen, doain kami tetap istiqomah nih ya, istiqomah dalam syariahnya ya kan, yang mengedepankan asas, memang mengedepankan asas silaturahminya, mengedepankan asas bermanfaat untuk masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia bahwa perkreditan otomotif seperti inilah, harusnya seperti itu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, sekian dulu podcast episode kali ini di Ada Podcast. Saya Ziad. See you next episode di podcast Ada Mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang.